Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, mari kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sotihotu Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Bagaimana kondisi pagi hari ini? Cukup sehat? Cukup sehat ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, di pagi yang rasanya dingin ya hari ini ya. Semalam saya sampai kedinginan. Berbahagia sekali pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama kembali di Wihara Bodhiwangsa ini untuk menambah kebajikan dengan kita membaca parita, bermeditasi dan bersama-sama kita mengulang kembali Dhamma ajaran dari Guru Agung kita Sang Buddha. Kita belajar bersama lagi, berdiskusi tentang Dhamma. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan sharing tentang memahami hukum karma, hukum karma di dalam agama Buddha. Ini mungkin sesuatu yang sudah sering kita dengar, sesuatu yang mungkin hampir tiap hari kita dengar. Tapi mungkin pemahaman kita tentang hukum karma itu mungkin ada yang masih kurang tepat. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, nanti tolong dijawab ya. Misalnya kalau orang sering mengalami musibah, kan biasanya dalam pengertian umum, wah ya wis karmane itu. Kalau seperti itu menurut Bapak Ibu bagaimana? Betul atau salah? Silahkan, saya minta komentarnya. Salah. Kenapa Cik salah? Tes. Ya. Karena sebetulnya pengertian karma sendiri itu adalah perbuatan yang disertai kehendak, sedangkan kondisinya dia sedang menerima akibat dari karmanya. Jadi sebetulnya musibah ini bukan karma tapi wipaka. Ya. Ya, terima kasih. Ada yang punya komentar lain? Silahkan, Pak Putu mungkin. Ya menurut saya biar lain ya. Ya. Pendapat mesti bisa lain ya. Ya. Bahwa karma itu atau sesuatu yang disebut perbuatan itu bisa dikatakan sesuatu yang awalnya tidak menginginkan tetapi dilakukan, sehingga dengan melakukan perbuatan yang disengaja bisa melakukan atau bisa mendapatkan hasil yang tidak baik. Kalau tidak diniati itu tidak merupakan perbuatan yang tidak baik. Demikian. Jadi ada kehendak, ada niat, ada cetana itu ya Pak Putu ya. Yang lain mungkin? Silahkan Mas Ratno atau Mas Gede. Monggo. Oh iya, kalau saya sebenarnya saya juga tidak begitu mengerti tentang karma. Ya. Untuk detailnya, tapi yang saya tahu hanya garis besarnya saja bahwa karma itu terjadi hubungan sebab dan akibat. Jadi kalau saat ini kita mengalami musibah, ya bisa jadi itu jadi dari sebab kita yang berbuat dari masa lampau. Ya cuma itu saja, tapi detailnya itu bagiannya dari mana-mana, komposisinya apa saja saya nggak tahu. Tapi garis besarnya hukum sebab akibat gitu saja sih. Kalau kita mengalami musibah ya ada benarnya itu bagian dari karma kita. Bagian dari karma kita. Ya. Oke. Ada yang lain? Mas Gede mungkin? Silahkan. Ya, terima kasih. Semua berkomentar. Nambahin gitu. sedikit saja. Sebenarnya saya setuju dengan Mbak Mirna, Pak Putu, Mas Ratno bahwa
yang saya tahu bahwa kama itu dapat diartikan pengertiannya adalah perbuatan, sementara hasil adalah wipaka. Jadi kenapa kalau dikatakan orang mengalami musibah itu sudah karmanya, itu kalau menurut saya kurang tepat. Tapi itu adalah wipaka kama, jadi buah dari perbuatannya dia. Entah itu perbuatan yang lampau sebelum ini, karena di Buddhism percaya bahwa kita hidup itu bukan hanya sekali seperti itu. Jadi kalau orang mengalami kecelakaan dan segala macamnya bukan karena itu tempatnya angker atau segala macamnya, tapi itu mungkin bagian daripada kamanya dia yang berbuah. Karena mungkin perbuatan itu kan bukan hanya kama baik atau kama buruk. Jadi kedua-duanya bisa berbuah seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada lagi yang mau menambahkan? Sedikit ya. Ya, silakan. Jadi yang masa lampau itu bukan masa yang dulu-dulu. Ya. Bisa juga baru beberapa detik yang lalu. Iya, betul. Seperti dalam bahasa Inggris ya. Iya. Kalau past tense itu berarti sudah lewat. Jadi bisa jadi perbuatan yang beberapa detik yang lalu itu, misalkan dia itu suatu tempat yang kondisi rumah kayu yang mungkin sudah rapuh. Kalau beberapa detik yang lalu dia tidak datang atau masuk ke rumah itu, ya mungkin tidak jadi masalah. Iya. Tapi kalau melakukan perbuatan akhirnya dia masuk ke rumah yang rapuh itu, yang akhirnya rumah itu roboh, ya berarti kan hasil perbuatannya berapa detik yang lalu. Iya, betul. Itu, terima kasih. Ada tambahan lagi mungkin? Oke. Jadi semuanya betul sebenarnya. Cuman kadang-kadang kenapa tadi saya memunculkan itu, orang sering menganggap bahwa yang dimaksud dengan buah karma atau wipaka karma itu adalah karma buruk. Nek orang sukses itu jarang loh orang bilang, wis karmane itu, jarang orang bilang gitu ya. Jadi kalau orang itu berhasil itu jarang orang ngomong, oh wis karmane kayak gitu, jarang. Jadi dalam pengertian umum itu sering bahwa yang disebut sudah buah karma atau wis karmane itu kalau itu perbuatan yang tidak baik. Jadi sedikit mengoreksi tentang pandangan umum tentang hukum karma. Nah, kama atau karma dalam bahasa Pali, karma dalam bahasa Sanskerta memang artinya perbuatan. Jadi perbuatan itu bisa baik atau bisa buruk dan disertai dengan cetana atau kehendak. Setelah ada kehendak, baru kemudian bisa melalui pikiran, melalui ucapan, atau melalui perbuatan badan jasmani secara fisik. Di dalam Anguttara Nikaya disebutkan bahwa tadi menguatkan apa yang disampaikan tadi, oh biku, kehendak untuk berbuat atau cetana itulah yang disebut dengan kama atau karma. Sesudah berkehendak, orang lantas berbuat dengan badan jasmani, dengan ucapan atau dengan pikiran. Nah, kemudian pada kesempatan lain juga di dalam Samyutta Nikaya, Sang Buddha menyatakan bahwa ini kaitannya dengan wipaka tadi ya, dengan buah karma atau akibat dari karma. Sesuai dengan benih yang ditaburkan, begitulah buah yang akan dipetiknya. Pembuat kebaikan akan mendapat kebaikan, pembuat kejahatan akan memetik kejahatan pula. Tertaburlah olehmu biji-biji benih dan engkau pula lah yang akan merasakan buah-buah daripadanya. Jadi itu sedikit menambah wawasan kita bahwa karma itu perbuatan yang disertai dengan cetana atau kehendak. Kemudian kalau kita menerima akibat buah karma, itu juga disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Samyutta Nikaya bahwa sesuai dengan benih yang kita tabur, buah itulah yang akan kita petik. Nah sekarang seperti contoh begini, mungkin kalau gambarannya lebih gampang, kalau kita melempar batu ke dalam kolam, itu plung gitu. Kemudian dari situ akan muncul gelombang. Makin lama makin besar, tapi makin kecil gitu ya, makin mula-mula gelombangnya besar, kemudian merambat kecil-kecil itu. Kemudian kalau di sini ada penghalang, dia akan mantul. Balik lagi ke tempat semula. Nah itu ilustrasi bagaimana
buah karma itu akan kembali kepada kita. Tetapi ada juga kalau misalnya ini tepiannya jauh banget, ya nggak kembali gitu. Berarti nanti akan kita bahas tentang pengelompokan karma. Nah sebelumnya, kadang kita juga sering mendengar di dalam contoh-contoh dalam kehidupan. Jadi banyak orang yang perbuatannya itu semau-maunya sendiri, semau gue. Jadi perbuatan, pokoknya dia perbuatan jahat segala macam dia lakukan, tapi dia itu nyaman-nyaman aja, dia enjoy aja gitu. Jadi dia tidak pernah merasakan akibat dari perbuatan jahatnya. Tapi banyak orang yang berbuat baik terus, tapi kok dia dilalah itu sial terus gitu. Nah itu kalau menurut Bapak Ibu sekalian, ini bagaimana kaitannya dengan hukum karma tadi? Kan katanya kalau kita banyak menabur benih yang baik, akibatnya juga baik. Kalau kita banyak menabur buah yang tidak baik, akibatnya juga tidak baik. Tapi sering kita melihat contoh-contoh di dalam kehidupan sehari-hari itu, orang yang berbuat baik tapi malah sial gitu. Orang yang berbuat buruk malah nggak apa-apa, malah dia happy-happy aja gitu. Gimana ini kaitannya? Mungkin kita bisa sharing lagi. Siapa yang mau berpendapat? Monggo Mas. Menurut pendapat saya sih. Jadi kalau itu misalkan ya banyak terjadi musibah atau hal yang buruk datang. Iya. Sedangkan pada saat itu sudah menjadi orang baik dalam tanda kutip. Mungkin ya. Apa yang dimaksud baik itu mungkin belum tentu benar. Jadi kalau kaitannya dia berbuat baik atau menjadi orang baik yang benar, saya kira karma-karma buruk itu juga akan terpotong. Artinya terkurangi. Tetapi kalau menghasilkan dalam ya secara umum biasanya dalam tanda kutip kan bertobat. Nah, bertobat itu mungkin hanya dulu melakukan ini sekarang tidak. Cuman itu kan berarti pasif ya. Artinya buah karma buruknya itu mungkin masih memiliki pengaruh yang besar atau nilai karma buruknya itu masih besar ya mungkin lebih masih ada kekuatannya berbuah gitu. Itu kekuatan berbuahnya lebih muncul yang karma buruknya. Karena sifatnya yang dulu melakukan hal yang buruk sekarang hanya tidak saja. Tapi belum sampai ke membuat karma baik yang akhirnya bisa menangkis atau mengikis karma buruknya. Kira-kira begitu sih. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Silahkan. Biar tambah seru ini. Ya, sedikit ya Pak Eko. Yeah. Ini menurut pemahaman saya pribadi ini. Mungkin ketika dikatakan tadi orang baik mendapatkan karma buruk atau mendapatkan buah buruknya, mungkin saja ini kata mungkin ya. Mungkin di kehidupan yang lalu atau yang sebelum-sebelumnya yang saat dia sudah gampangannya tobatnya ya. Dia pernah melakukan perbuatan buruk yang cukup besar. Sehingga perbuatan buruk itu akan terus berbuah walaupun buahnya itu kecil-kecil gitu kan. Jadi untuk menghabiskan buah buruk besar ini buahnya itu berbuah secara konstan dan kecil-kecil seperti itu. Lalu ketika dia adalah orang yang melakukan perbuatan buruk tapi enjoy aja, mungkin ini timbunan yang lalunya itu cukup besar sehingga perbuatan buruk yang kecil-kecil ini menjadi ausikama gitu, karma yang tidak berbuah seperti itu. Terima kasih. Ada tambahan lain? Monggo, silahkan. Ya, menambahi pendapat Mas Ratno dan Mas Gede, mungkin orang tersebut tabungannya masih banyak karma baiknya sehingga dia sekarang enjoy saja. Ya, mungkin seperti itu. Ya, saya setuju sama yang Mas Putu, Mas Retno sama Pak Mas Gede, Pak Putu. Ya, Pak Gede sampaikan. Cuma menambahkan sedikit, setuju saya. Kalau misalkan orang kok karmanya buruk terus tapi kok enjoy aja, bahagia aja. Nah, itu
Menurut saya benar sih, mungkin tanaman kebaikan di Masa lampau. masa lampaunya itu banyak. Jadi yang sekarang berbuah itu yang bagus-bagus terus meskipun dia kamanya buruk terus, ada tapinya. Ya. Kama buruk yang ditanam lakukan. terus itu pasti akan berbuah juga di kondisi yang tepat. Ya. Sebaliknya juga kalau dia kok udah berbuat baik terus tapi malah kesusahan, nah mungkin ya kama buruknya itu terlalu banyak sehingga nggak selesai-selesai nih berbuahnya. Tapi kama baik yang sekarang ditanam terus pun pasti nanti di kondisi yang tepat akan berbuah. Gitu Pak. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi tambahan? Kayak Mas Gede mau nambah sedikit lagi nih, silakan. Yang pernah saya baca dan pernah saya ketahui bahwa kama itu akan berbuah melalui 4 cara kalau nggak salah. Yeah. Ada berdasarkan waktunya, terus besar kecilnya kama itu akan berbuah, dan 2 lagi ada mungkin nanti dijelaskan sama Prof. Michael begitu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, memang seru kalau kita membicarakan karma. Saya juga pernah, tapi sebenarnya semua pendapat tadi benar, ya, semua pendapat tadi benar. Cuman kadang-kadang saya pernah membaca satu komentar di media sosial gitu ya. Kebetulan saya kadang-kadang suka lihat-lihat orang yang bicara tentang karma gitu. Ini ada orang yang fanatik yang komen gitu. Jadi pada waktu dia menjelaskan tentang hukum karma gitu, ada orang yang menurut anggapan saya dia fanatik, dia komen. Kalau memang hukum karma itu ada, coba sekarang jelaskan saya dulu siapa. Kalau itu bisa jelaskan baru saya percaya gitu. Kemudian ada yang komen lain, Kemudian dikasih penjelasan tentang macam-macam karma, terus dia komen, saya nggak butuh penjelasan yang panjang, saya cuma pengen bukti itu gitu. Kemudian ada komen yang lain, loh justru kamu harus mau baca supaya tahu gitu. Nah, tapi kalau namanya orang fanatik itu ya apa yang diyakini ya itu yang paling benar gitu. Nah, tujuan saya di sini adalah supaya kita nanti jangan jadi orang fanatik. Jadi kita jangan jadi orang fanatik, kita terbuka supaya pemahaman kita itu bertambah. Kita mau belajar seperti yang disampaikan oleh Bante Panya pada waktu Dhamma kelas hari Jumat itu kan. Jadi orang itu harus mau belajar. Kalau nggak mau belajar sudah mentok dia. Dia nggak akan bisa memperoleh kebahagiaan. Jadi orang harus mau belajar, intinya itu. Nah, orang mau belajar itu kalau diumpamakan ini sering di dalam dunia pendidikan itu seperti kalau kita punya gelas sudah diisi, kemudian dituangi terus gitu. Ya, apa yang kita tuang akan tumpah. Tapi kalau gelas ini kita buang dulu isinya, kemudian apa yang dituangkan itu akan masuk. Nah, begitu juga dengan pengetahuan. Jadi sementara ini kita harus buang dulu anggapan kita yang kita anggap betul. Kemudian kita coba telusuri, kita pahami dulu. Sebenarnya bagaimana sih pengetahuan-pengetahuan baru itu seperti apa? Kemudian baru kita renungkan. Apakah itu memang benar? Jadi bisa dinalar atau tidak. Kalau kita kebingungan, kita bisa tanya lagi kepada yang lebih tahu gitu. Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Gede bahwa memang pada kesempatan ini di dalam pengelompokan karma itu saya akan coba mengulang kembali tentang pengelompokan karma. Jadi karma itu bisa dikelompokkan menjadi 3. Ada 3 kelompok, kemudian masing-masing 3 ini nanti bisa dibagi lagi menjadi 4. Semoga dengan penjelasan ini nanti membuat pemahaman kita tentang karma itu lebih jelas. Yang pertama adalah dikelompokkan berdasarkan waktu berbuahnya. Jadi ada yang berbuah pada saat kehidupan ini juga, sekarang ini. Kalau bahasa Palinya Dita Dhamma Wedania Kama gitu, kalau ngomong-ngomong bahasa Pali ya. Jadi itu berbuah pada saat ini juga. Ya misalnya kalau kita, contohnya yang gampang, kalau kita nggak hati-hati, jalannya licin, kita kemaki gitu ya, kepleset jatuh, nah itu Dita Dhamma Wedania Kama itu gampang gitu ya. Ya kita instan tuh langsung ya ini buah karma karena kamu nggak hati-hati jatuh gitu. Atau kita nggak hati-hati kemudian naik sepeda motor, siksak gitu, terus akhirnya tabrakan. Nah itu yang berbuah pada saat ini juga. Kita kalau mungkin kalau yang itu kita
oh ya memang seperti itu, kita bisa, oh ya, karena kita bisa lihat langsung. Kemudian yang kedua, itu berbuah di kehidupan yang akan datang. Istilah kerennya upaja wedania, bahasa Palinya gitu. Enggak harus dihafalin, enggak ada ulangan. Upaja wedania itu dia berbuah dalam kehidupan yang akan datang. Nah, kenapa seperti ini? Mungkin tadi nanti kita kaitkan juga dengan kekuatannya. Kekuatannya itu enggak cukup untuk berbuah pada kehidupan sekarang, sehingga harus menunggu. Jadi karma itu berbuah juga tergantung dari kondisi. Kondisi ini yang mempengaruhi bagaimana karma itu berbuah. Seperti tadi dicontohkan yang rumah tadi ya, rumah sudah reot. Nah kalau kondisinya seperti itu, kemudian sudah tahu rumahnya reot, kita datang ke situ ya itu mencari masalah sebenarnya. Kemudian rumahnya ambruk. Nah jadi itu yang akan berbuah pada saat ini juga. Jadi begitu tahu kondisinya ini sesuai dengan buah karma itu sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu. Kemudian yang berikutnya adalah berbuahnya itu berturut-turut, tapi dalam kehidupan yang akan datang. Terus gitu, beberapa kehidupan atau mungkin langsung terus gitu. Nah itu juga kemungkinan pada saat ini kekuatannya itu nggak cukup. Nunggu kondisinya itu mau berbuah, terpotong oleh kondisi-kondisi yang lain, sehingga nggak sempat berbuah pada kehidupan sekarang ini. Kemudian berbuahnya pada kehidupan yang akan datang. Mungkin kehidupan yang akan datang lagi, yang akan datang lagi, yang akan datang lagi, itu berbuah terus-terus, menerus. Itu bahasa Palinya apara-para wedania. Itu. Jadi tadi yang berbuah pada saat ini, ditadama wedania, kemudian yang berbuah kehidupan yang akan datang itu upaja wedania, kemudian yang berbuah terus-menerus dalam beberapa kehidupan itu apara-para wedania. Dan yang terakhir tadi disebutkan Mas Gede itu ahosi kama. Ahosi itu enggak berbuah. Nah, kenapa tidak berbuah? Ya karena kondisi untuk berbuah itu tidak sempat, tidak ada yang menyebabkan dia berbuah. Jadi ahosi ini diumpamakan seperti kalau kita punya biji disimpan. Udah lama banget ditanam, ya sudah, nggak bisa tumbuh. Misalnya punya padi, biji padi itu kan dalam jangka waktu tertentu dia sudah akan istilahnya gabuk gitu ya. Jadi kalau ditanam nggak akan tumbuh, ya sudah. Karena kondisinya tidak memungkinkan ya dia nggak bisa tumbuh. Atau mungkin kita tanam dalam kondisi yang tanahnya itu mungkin keras lah, nggak ada air, kurang air atau musim kemarau, jadi nggak sempat tumbuh. Itu ahosi. Jadi bisa juga karma itu nggak berbuah karena kondisi. Kenapa kondisi bisa mempengaruhi ini? Ya karena seperti tadi, untuk bisa berbuah itu dibutuhkan kondisi yang tepat. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan karma buruk, kemudian kita kondisikan dengan perbuatan baik terus menerus, karena kita yakin bahwa karma itu pasti berbuah. Nah, ini kalau karma buruknya itu mau berbuah nggak sempat karena kondisi yang pada saat ini itu adalah baik. Kalau nggak salah di penjelasan di yang bagian kitab suci Tipitaka yang Abhidhamma itu ada. Jadi dalam satu kondisi itu hanya satu yang muncul, tidak mungkin muncul dua gitu. Jadi kalau yang baik itu muncul terus, kalau kita kondisikan dengan banyak berbuat baik, maka perbuatan buruk yang pernah kita lakukan ini bisa ahosi, bisa aus, sudah nggak berbuah lagi. Kekuatannya sudah habis. Jadi alangkah baiknya, seperti contoh-contoh tadi, meskipun tadi juga pemahaman dari Bapak Ibu sekalian saya rasa sudah bagus juga. Jadi kalau banyak berbuat baik, kenapa sial terus ya berarti ini perbuatan baik saya itu masih kurang. Jadi gampangnya ngomong kita mengurangi buah karma buruk, lama-lama nanti kan habis. Tapi kalau kondisi kita banyak berbuat baik, berbuahnya pun itu tidak membuat kita terlalu menderita. Karena kita banyak kebaikan yang kita lakukan. Gitu. Ya, kondisinya baik. Ini karma buruk mau muncul, kadang-kadang dia nggak sempat. Atau seandainya muncul, akibatnya itu tidak terlalu terasa. Gitu. Pernah ada satu contoh, ini dulu sekali pada waktu saya sekolah
yang dicontohkan oleh mendiang Pak Wawor. Jadi ada seseorang yang dia mencuri katakanlah uang gitu ya, 1 juta gitu misalnya. Kemudian dia pergi, dia mencuri uang 1 juta, terus nggak ketahuan dia, yang pemiliknya itu tahu. Kemudian uang 1 juta ini dia pakai untuk usaha. Dia usaha sukses sehingga jadi konglomerat misalnya begitu. Nah kemudian karena dia menjadi pengusaha yang sukses, dia konglomerat, dia banyak membantu orang lain. Jadi misalnya lingkungan butuh bantuan berapa? 100 juta, kasih. Butuh bantuan berapa? 500 juta, kasih gitu. 1 miliar, kasih gitu. Karena memang dia kaya raya. Nah kemudian si orang yang tadi merasa uangnya dicuri itu, loh itu kan dulu yang mencuri uang saya 1 juta. Kalau seandainya orang ini datang terus ngomong ke, misalnya dia mau ketemu ini, mau apa? Misalnya kan orang-orang di situ mesti karena dia banyak berbuat baik, tentunya orang-orang di sekitar situ akan melindungi orang ini. Mau apa? Mau menuntut karena dia pernah mencuri uang saya 1 juta. Kira-kira orang-orang di situ bagaimana? Apakah percaya? Nggak mungkin dong 100 juta jadi kasih. Iya kan? Nah ini contoh dari ahosikama. Jadi berbuahnya pun atau mungkin yang muncul pun ringan gitu. Jadi ya dia akui, misalnya sampai ketemu pun, iya saya memang mencuri, sekarang saya ganti kamu. 1 juta saya ganti 1 M gimana? Gitu. Misalnya ini contoh ya, ini contoh. Nah seperti itu. Jadi kalau kita berikan kondisi-kondisi yang baik, maka buah karma buruk yang pernah kita lakukan, itu pun juga kekuatannya akan melemah. Nah itu berkaitan dengan waktu berbuahnya. Jadi ada 4 tadi ya, yang berbuah sekarang, berbuah pada kehidupan yang akan datang, kemudian berbuah pada kehidupan yang akan datang berturut-turut, dan yang tidak berbuah sama sekali. Kemudian penggolongan yang kedua itu berdasarkan fungsinya, mungkin ini nggak urut ya, nggak apa-apa. Jadi fungsinya juga ada 4, ada yang namanya kama penghasil, istilah palinya janaka kama. Kama penghasil ini yang mendorong kita lahir sebagai manusia saat ini misalnya. Jadi yang menyebabkan kita lahir sebagai manusia ini adalah janaka kama. Jadi karena kita punya kekuatan karma baik yang cukup, sehingga kita jadi manusia. Jadi manusia, kemudian ya sampai sekarang ini gitu. Nah selain itu juga ada, selain penghasil, ada kama penguat. Ada kama penguat, istilahnya upatambaga. Jadi menguatkan, misalnya. Jadi kita terlahir sebagai manusia, kondisinya lumayan baik, dalam keluarga yang mampu, kemudian kama penguatnya itu kita banyak berbuat baik. Itu akan menguatkan kita, banyak berbuat baik, kemudian akhirnya kita bisa mengembangkan usaha. Nah itu kama penguat. Kemudian yang ketiga adalah kama pelemah. Kama pelemah ini, atau yang kama penguat tadi, misalnya kita lahir dalam kondisi yang tidak baik. Kita lahir cacat misalnya. Kemudian penguatnya, ya kita banyak melakukan kejahatan-kejahatan, sudah cacat, kemudian kita gampang iri, gampang tersinggung karena kondisi kita cacat misalnya. Itu menguatkan dia untuk tambah sengsara gitu. Sebaliknya untuk yang ketiga adalah kama pelemah atau bahasa palinya upapilaka. Pelemah ini kondisinya misalnya dalam keluarga yang baik. Tapi kemudian karena dalam keluarga yang berada cukup gitu ya, kama pelemahnya itu kemudian karena sudah merasa dirinya orang kaya harus males-malesan. Kan warisan orang tua aku nggak akan habis 7 turunan misalnya begitu. Kemudian dia mulai mabuk-mabukan segala macam, ya akibatnya dia bisa jatuh. Banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan ini, orang-orang yang dulunya itu dari keluarga kaya, kemudian hancur. Ya karena tidak ditopang dengan usaha yang benar. Jadi merasa dirinya sudah kondisi yang baik, kemudian muncul kesombongan lah, muncul keakuan, kemudian suka arogan, seperti itu. Nah, itu akan menjadi pelemah kondisi kita yang sebenarnya. Atau misalnya lahir dalam kondisi yang tidak menguntungkan.
ya mungkin cacat, tapi berjuang terus, akhirnya dia bisa sukses. Itu menjadi pelemah juga dari kondisi yang sebelumnya. Nah mungkin kalau Bapak Ibu mengikuti berita kayak kemarin kisahnya Putri Aryani ya yang ikut American Got Talent itu. Jadi dia lahir dalam kondisi buta, tapi dia berjuang, didukung oleh orang tuanya. Jadi meskipun buta, tidak kondisi penglihatannya itu waktu itu awalnya buruk, akhirnya nggak bisa melihat total, tapi dia berusaha. Dia latihan menyanyi, latihan main musik dan sebagainya, akhirnya dia bisa ikut American Got Talent dan kemarin masuk final di sana. Nah itu karma pelemah. Jadi kondisi awalnya itu nggak baik sebenarnya, tapi karena dukungan yang karma baik ini, akhirnya kondisi yang semula nggak baik itu lemah. Dia tetap buta, nggak bisa lihat, tapi di sisi lain dia punya prestasi yang membanggakan. Gitu. Nah kemudian yang keempat adalah kama penghancur atau upagataka atau upacedaka, kama penghancur. Jadi itu akan menghancurkan apa yang sudah ada di semula. Misalnya ada satu contoh, jadi ada orang yang keluarga bahagia, hidup harmonis segala macam, kemudian karena keteledoran, misalnya ini keluarga yang kaya raya gitu ya, kemudian dia baik-baik, keluarga baik-baik, kemudian karena keteledoran dia membunuh istrinya sendiri, misalnya begitu. Karena mungkin rasa cemburu atau apa, akhirnya istrinya dibunuh. Atau mungkin kalau kasus yang kayak kemarin yang mahasiswa membunuh mahasiswa lain itu, yang kasusnya di Jakarta itu karena ojol, kemudian dia karena pinjaman online itu, akhirnya dia harus membunuh mahasiswa lain. Udah, akhirnya dia harus menerima akibat di dalam penjara berapa tahun, gitu. Hancur. Yang semula dari keluarga baik-baik, jadi namanya hilang, hancur. Gitu. Contoh lain misalnya kalau yang kondisi tidak baik bagaimana? Dihancurkan. Misalnya ada orang yang telah melakukan kejahatan. Kemudian dia sadar, oh ini salah ini. Tapi kejahatannya besar gitu ya. Kemudian dia rela mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan orang lain. Nah, dia misalnya menolong orang sehingga dia harus terbunuh atau misalnya dia harus cacat seumur hidup karena menolong orang lain. Nah, itu juga jadi karma buruknya akibat perbuatan jahatnya itu hancur karena didorong oleh rasa kebaikan yang dia lakukan. Dia mau berkorban untuk orang lain. Jadi itu hilang semuanya. Jadi baik. Jadi itu menurut fungsinya. Ya, jadi tadi yang menurut waktu berbuahnya itu ada 4, menurut fungsinya juga ada 4. Ada penghasil, kemudian ada penguat, ada pelemah, dan penghancur. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, itu menurut kekuatannya. Jadi berdasarkan kekuatannya juga ada 4. Ini mungkin yang sering kita dengar juga, ada yang namanya Garuka Kama. Kama yang super berat. Ya, kama yang super berat. Ini ada 2 macam, ada kusala, ada akusala. Yang kusala adalah pencapaian jana. Jadi kalau orang sudah bisa meditasi mencapai jana, itu kama ini akan berbuah terlebih dulu dalam kehidupan yang akan datang. Jadi biasanya berdasarkan kekuatannya ini nanti mempengaruhi dia akan lahir di mana. Jadi kalau misalnya orang yang sudah mencapai jana, kemudian dia meninggal dalam kondisi meditasi, ya otomatis dia akan lahir di alam Brahma. Sudah mencapai jana, dia akan lahir di alam Brahma. Sesuai dengan jana berapa. Kalau jana 1 ya alam Brahma, rupa Brahma 1, dan seterusnya. Kemudian kalau yang akusala adalah ada 5 hal yang merupakan akusala garuka kama. Jadi 5 perbuatan berat yang tidak baik. Yang pertama adalah membunuh ibu kandung. Kita bisa lihat bagaimana kekuatan kebencian, kekuatan moha, kebodohan, kekuatan keserakahannya sampai membunuh ibu kandungnya sendiri. Nah ini kalau yang melakukan 5 kejahatan berat ini
dia pasti akan terlahir di alam niraya, ya, alam neraka yang paling bawah. Kalau di dalam penggolongan alam-alam itu ada 4 apaya, ada alam apaya atau alam yang menderita, itu yang paling bawah adalah niraya. Tidak ada kebahagiaan sama sekali. Kemudian yang kedua adalah membunuh ayah kandung. Kita juga bisa lihat bagaimana seseorang kekuatan kebencian, kekuatan kebodohan batinnya, kekuatan keserakahannya, sehingga dia tega untuk membunuh ayah kandung. Jadi banyak contoh-contoh ya dalam berita-berita sekarang ini, karena mungkin demi harta lah, demi ini akhirnya harus membunuh ibu kandung, membunuh ayah kandung. Kemudian yang ketiga, kalau ini mungkin jarang ya, karena kita nggak ngerti, membunuh seorang arahat. Kita nggak ngerti sekarang ini apakah ada arahat. Ya mungkin ada, cuman kita nggak tahu ya karena kita belum arahat. Jadi kalau sampai membunuh arahat itu juga akan terjadi di alam niraya. Biasanya ini cerita-cerita zaman Sang Buddha dulu ya. Tapi paling tidak arahat itu kan sudah benar-benar sempurna. Bagaimana melihat orang yang sesempurna itu kok muncul kebencian, muncul keserakahan, muncul kegelapan batin sehingga kita membunuh orang itu. Gitu. Kita bisa bayangkan tingkat kebenciannya sebesar apa, tingkat keserakahannya sebesar apa, tingkat kegelapan batinnya sebesar apa. Itu yang ketiga, membunuh arahat. Kemudian yang keempat adalah melukai seorang Buddha. Itu juga sekarang udah nggak mungkin ya, sama Sang Buddha sudah meninggal 2600 tahun yang lalu, kita nggak mungkin melakukan ini. Tapi yang mungkin kita bisa lakukan adalah tadi membunuh ibu kandung, membunuh ayah kandung. Kemudian yang kelima adalah memecah belah sangga. Ini biasanya kehidupan para biku. Jadi mereka memecah belah. Ini contoh yang gampang yang sering kita lihat adalah Devadatta ya. Devadatta itu komplit itu. Dia sudah melukai seorang Buddha, kemudian dia juga memecah belah sangga sehingga orang percaya sama dia, nggak usah percaya sama Sang Buddha karena dia punya kesaktian, tapi digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi kita bisa lihat bagaimana kegelapan batinnya sehingga dia punya perbuatan seperti itu. Gitu. Itu menurut kekuatannya yang Garuka Kama, yang Akusala Garuka Kama. Ada 5, jadi membunuh ibu kandung, membunuh ayah kandung, kemudian membunuh seorang arahat, melukai sama Sang Buddha, dan yang terakhir adalah memecah belah sangga. Nah mungkin yang kita, kalau nggak hati-hati, yang kita bisa lakukan saat ini adalah 2 ini, membunuh ibu kandung atau ayah kandung. Karena Sang Buddha sendiri juga sangat menyarankan untuk menghormati orang tua. Jadi dimisalkan kalau kita menggendong ayah di bahu, menggendong ibu di bahu kiri, menggendong ayah di bahu kanan, kemudian kita jalan kemana-mana kita gendong, itu belum cukup untuk membalas jasa orang tua. Jadi Sang Buddha sangat menghargai bagaimana menghormati orang tua. Diumpamakan seperti Brahma di dalam kehidupan ini. Brahma itu makhluk yang sangat agung, yang tadi yang bisa mencapai jana baru bisa lahir di alam Brahma. Nah itu Garuka Kama. Kemudian kekuatan yang kedua adalah Asanya Kama. Kama yang dilakukan menjelang kematian. Jadi menjelang kematian itu perbuatannya bagaimana? Makanya biasanya kalau ada orang sakit, terus kita dimintain baca parita. Ya, supaya apa? Ingat gitu. Cuman kadang-kadang aneh juga ya, kadang-kadang misalnya ini sering kejadian di Buddhis juga ya. Dia karena orang tuanya Buddhis, anaknya sudah nggak Buddhis lagi, kemudian nggak tahu ayahnya ini, orang tuanya ini sering baca parita atau enggak, atau Buddhisnya cuma Buddhis tradisi, terus dimintai kita untuk baca parita, saya nggak tahu itu nanti orang tuanya paham apa enggak, nanti apakah menjelang kematiannya itu dia akan bahagia atau iki suara apa ini malah muncul kebencian, kita nggak ngerti. Tapi karena kita dimintai tolong ya biasanya kita sanggupi, juga kita kasih pengertian-pengertian, biasanya begitu. Jadi semoga dengan kekuatan ini paling tidak kita mengingatkan bahwa mungkin bagi orang tua yang sudah menjelang kematian itu dia sudah nggak bisa apa-apa, paling tinggal bisa
perbuatannya itu melalui pikiran. Ya kita ingatkan, mungkin dia masih bisa dengar ini kebaikan anaknya seperti ini, mengundang karena orang tuanya beragama Buddha, kemudian minta tolong untuk dibacakan, didoakan secara agama Buddha. Mungkin itu yang bisa sedikit membantu. Ya, lebih cepat ya. Kadang-kadang kita juga begini, kadang-kadang kalau baca parita itu harapannya adalah sembuh, tapi ya kita harus lihat kondisi gitu. Kalau kondisi fisiknya memang sudah enggak ini ya, jangan diharapkan sembuh gitu. Malah mesake, kasihan malahan ya. Jadi sudah fisiknya lemah, semoga cepat sembuh, nanti malah dia muncul pandangan salah nanti. Ya biasanya kalau di Buddhis sih kita sering kasih pengertian ya, kalau memang sudah nggak kuat tubuhnya, lepas. Kita ajari untuk latihan melepas seperti itu. Jadi kita lepas, sudah berjuang dengan baik, sudah mendidik anak-anak dengan baik, relakan, lepas gitu. Nah itu yang sebenarnya yang seharusnya kita lakukan. Bukan terus semoga sembuh, nanti orang sembuh malah dia itu iya malah tersiksa, dia didoakan cepat sembuh lah, fisiknya sudah nggak kuat, didoakan cepat sembuh nanti malah nggak mati-mati, dia menderita malah. Jadi dalam kalau kita membacakan parita sebenarnya yang penting adalah itu, kita juga kasih pengertian kepada keluarga yang minta tolong untuk dibacakan parita. Jadi supaya apa? Supaya mereka juga punya pengertian yang benar. Kadang-kadang itu mereka masih melekat juga dengan semoga ini nggak berpisah dengan orang yang dicintai, seperti itu. Padahal kondisi fisiknya sudah nggak memungkinkan. Jadi biasanya kalau kita ya sarannya seperti itu tadi. Jadi kalau memang sudah nggak kuat, relakan saja, anak-anak sudah nggak usah dipikir, mereka sudah bisa sukses, sudah bisa ini, lepaskan aja, tinggalkan kehidupan ini dengan tenang gitu. Sehingga nanti dalam berita lelayu itu betul gitu ya, telah meninggal dunia dengan tenang gitu loh, bukan telah meninggal dunia dengan kejat-kejat gini. Ya, pernah. Ya, ini sharing sedikit ya, maaf ya, potong. Silakan. Ada 2 kali atau 3 kali saya pernah diajak untuk ikut baca parita ketika orang itu sedang sakit. Iya. Misalnya hari ini kita bacakan sore gitu kan. Iya. Ada kalau nggak salah ada 2 atau 3 kejadian. Yang satu kejadian adalah ketika sorenya dibacakan parita, besok subuhnya bablas. Iya. Dan yang kedua, pernah juga ikut baca parita gitu kan. Setelah ya sudah baca parita, dikasih air parita segala macam. 2 hari atau 3 harinya dapat telayu katanya meninggal dunia gitu kan. Iya. Itu jadi apa ya? Kan agak bingung juga kan. Kita yang ikut baca sebenarnya tujuan kita itu yang mana gitu kan. Kadang-kadang seperti itu, apa nanti itu bener apa enggak sih? Kalau misalnya kita bacain parita kok tiba-tiba orangnya meninggal gitu kan. Kan harapan keluarganya pengennya sembuh gitu kan. Kalau yang seperti Romo Eko bilang keluarga bisa mengikhlaskan, itu kita senang juga gitu kan. Yeah. Kita udah baca parita, keluarga bisa mengikhlaskan, berarti kita tidak sia-sia. Keluarga juga memiliki pandangan yang benar gitu. Tapi ketika sudah itu terus dapat telayu, kita datang juga kan, pastinya kita datang gitu kan. Yeah. Karena waktu di Wonogiri sering ikut gitu kan, datang. Keluarganya nangis. Jadi bingung. Ini sedih, ikut sedih apa ikut bahagia jadi ini? Bahagia mereka dia telah bebas dari penderitaannya, atau sedih ikut lihat keluarganya menderita gitu Pak. Jadi kadang-kadang bingung juga sih gitu. Ya mungkin pada waktu kita membacakan parita kita kasih pengertian dulu ke keluarganya. Jadi kita jelaskan tentang pandangan Buddhis tentang kehidupan itu apa gitu, bahwa kehidupan itu kan tidak hanya saat ini. Jadi kalau misalnya kita kasih tahu, jadi kalau memang kondisi fisiknya sudah nggak memungkinkan, alangkah lebih baiknya dia bisa meninggal dengan tenang gitu, daripada kita harapkan sembuh tapi fisiknya misalnya dia harus pakai macam-macam alat kayak gitu, harus pakai yang menguatkan jantung itu. Nah itu tinggal kalau memang orang yang berada ya tinggal kuat-kuatan uangnya aja. Jadi supaya itu organ tubuhnya bisa berfungsi, tapi sebenarnya yang berfungsi kan alatnya, bukan jantung yang alami gitu loh.
Kecuali kalau memang ada kemungkinan dia bisa sembuh, kemudian dia bisa beraktivitas lagi itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau kondisi fisiknya sudah lemah, itu tinggal sebenarnya memperlambat penderitaan dia aja sebenarnya. Jadi kalau menurut saya ya sebaiknya kita beri pengertian bahwa dalam Buddhis itu membacakan parita itu tidak selalu mengharapkan dia sembuh gitu. Tujuannya kan pengen bahagia kan gitu. Bahagia itu kan tidak harus sembuh gitu. Mungkin dia dengan meninggal dia bahagia bisa juga. Gitu. Kalau menurut saya begitu. Jadi supaya nanti pada saat menjelang kematian yang asalnya kama tadi itu benar-benar dia kondisinya tenang gitu. Kadang-kadang kan kalau kita melihat ada orang yang susah meninggal, kemudian ada yang baru ngomong-ngomong tiba-tiba meninggal, itu enak banget sebenarnya. Ya, yang meninggal enak, yang ditinggal yang nggak enak. Ya karena kemelekatan tadi, karena kita melekat, kita tetap ingin berkumpul dengan orang yang dicintai. Padahal seperti dijelaskan Sang Buddha di dalam khotbah pertamanya kan, hidup ini duka. Jadi bertemu dengan orang yang tidak disenangi, berkumpul dengan orang yang tidak senangi, berpisah dengan orang yang dicintai itu kan duka. Memang itu fenomena alam gitu. Dan itu kalau kita bisa memahami ya kita tidak ada duka lagi kan, di dalam Awamanggala sering begitu. Jadi siapa yang bisa memahami dengan benar ya tidak ada duka lagi, sudah nggak menderita ya sudah, wajar seperti itu gitu. Baik ya, kita lanjutkan. Tadi yang pertama tadi Garuka kama, kama yang berat. Kemudian yang ketiga adalah asanya kama, kama yang dilakukan menjelang kematian. Nah biasanya kalau nggak ada itu, asanya kama ini dipengaruhi juga oleh kama kebiasaan atau bahula kama atau acina kama atau bahula kama, kama kebiasaan. Kita bisa lihat ya bagaimana kalau ini juga saya belum pernah mengalami, cuman kita bisa lihat aja kalau kita mau meditasi katakanlah begitu. Kalau kita misalnya hari itu banyak hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan, misalnya mau meditasi, mau ngamati napas aja kan susah. Apalagi kalau orang yang mau meninggal, kebiasaannya dia berbuat buruk. Untuk mengingat hal-hal yang baik kan susah. Karena keseharian kebiasaannya itu hal-hal yang buruk yang dilakukan. Makanya supaya punya kama menjelang kematian ini yang baik, tentunya kita harus topang, kita tunjang dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi kalau kebiasaan kita berbuat baik, nanti akan menjadi watak kita itu baik, gitu. Sehingga nanti akan mempengaruhi kita akan lahir di mana, gitu. Mempengaruhi saat menjelang kematian itu karma kita seperti apa. Kalau orang sudah terbiasa meditasi misalnya, meditasi kan salah satu bentuk kebaikan ya. Nah kemudian pada saat menjelang kematian dia sudah nggak bisa apa-apa, ya dia bisa bermeditasi, mengamati pikiran, kemudian merenungkan kebajikan-kebajikan. Biasanya kan sering seperti itu. Jadi semoga dengan kekuatan kebaikan ini, yang sakit ini bisa ikut berbahagia. Seperti itu kan, kalau dia bahagia meskipun dia harus meninggal kan kondisinya bagus. Tapi sekali lagi juga harus ditopang dengan kama kebiasaan. Nah kalau tentang kama kebiasaan ini mungkin kita juga bisa lihat dalam contoh keseharian ya. Biasanya kalau yang banyak berbuat baik itu juga meninggalnya enggak baik. Gitu. Ada satu contoh di dalam kehidupan Sang Buddha. Mungkin pernah dengar itu ya, Cunda si penjagal babi. Yang jadi kebiasaan dia kan menyembelih babi gitu. Pada waktu itu, kenapa kok nggak ditolong Sang Buddha gitu? Sang Buddha melihat bahwa orang ini batinnya terlalu gelap, tidak akan bisa untuk ditolong gitu. Ya akhirnya udah dibiarin aja. Dia termasuk penjagal babi yang ulung, paling enak lah katakanlah begitu ya. Jadi babi hasil penyembelihannya dia itu paling enak. Nah pada suatu saat itu terdengar semalaman itu menurut cerita yang pernah saya baca di Dhammapada Atthakatha kalau nggak salah. Jadi dia itu menggelepar-gelepar kayak suara babi yang mau disembelih itu. Dikirain wah ini ada murid-murid Sang Buddha yang tanya, oh berarti si Cunda ini tadi barusan pesta ini menyembelih banyak babi
ternyata dikasih tahu Sang Buddha, bukan, tadi malam itu si Cunda. Dia menggelepar-gelepar seperti babi yang pada waktu dia disembelih. Nah, akhirnya dia akan lahir di alam niraya juga. Karena kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Nah, ini juga karma kebiasaan ini nanti juga terutama dengan kegiatan membunuh ya. Biasanya kalau dalam tradisi Jawa, selamatan gitu kan, nek nggak pakai ayam yang disembelih sendiri itu nggak marem gitu ya. Nah, itu dulu kan sering seperti itu. Nah, sebagai umat Buddha kita juga harus punya pandangan yang benar. Janganlah kita menyembelih sendiri gitu. Beli aja sudah jadi bangkai gitu ya, kasarannya begitu. Kita kan makan bangkai ayam, beli sudah jadi bangkai aja. Meskipun mungkin kalau di dalam pengertian umum, loh kok makan bangkai lah, kan udah dari bangkai gitu. Jadi kita beli di pasar itu kan, kalau misalnya kita nggak beli pun ayamnya juga sudah mati gitu. Jadi sering dalam tradisi-tradisi selamatan itu kadang-kadang kalau nggak menyembelih sendiri itu tidak diterima loh. Yang nerima siapa? Gitu. Yang nerima kan yang makan ya. Jadi kadang-kadang ada banyak tradisi yang tidak sesuai dengan Dhamma. Nah, tradisi yang tidak sesuai dengan Dhamma ini yang harus kita hilangkan, kita ubah. Meskipun mungkin di dalam masyarakat kita dirasani ya tidak apa-apa. Yang penting kita kasih pengertian aja. Kalau dalam agama Buddha itu kita ada latihan kemoralan. Bertekad untuk tidak membunuh makhluk hidup. Makanya saya tidak membunuh gitu. Meskipun mungkin tidak terima ya tidak apa-apa, tapi yang penting kan sudah ada dagingnya, saya bagi-bagikan begitu. Kita bisa cerita seperti itu. Meskipun tidak diterima oleh yang di sana, kita nggak ngerti yang di sana siapa, tapi paling tidak kita tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Jadi itu yang ketiga adalah kebiasaan menurut kekuatannya. Kemudian yang keempat adalah namanya katata kamma. Ini tidak terlalu kuat. Jadi juga bukan karma kebiasaan. Jadi kalau misalnya dia tidak punya garuka kama, tidak punya kama menjelang kematian, tidak punya kama kebiasaan, maka yang ringan-ringan ini yang mempengaruhi dia akan lahir di mana. Tapi biasanya jarang. Jadi yang ini lemah banget, katata kama ini lemah banget. Jadi tidak ada menjelang kematian berbuat apa, atau kebiasaan-kebiasaannya apa, atau garuka kamanya nggak ada ya. Jenis yang keempat ini yang akan mempengaruhi dia akan lahir di mana. Nah itu tentang bagian pengelompokan kama. Kita bisa kelompokkan menjadi 3. Tadi berdasarkan waktu berbuahnya, kemudian berdasarkan fungsinya, dan berdasarkan kekuatannya. Nah dari sini, dari kita memahami 3 kelompok ini tadi kan kelihatannya sudah menjawab pertanyaan saya di awal. Oh berarti itu seperti ini gitu. Jadi dengan tambahan pengertian ini semoga pemahaman kita terhadap hukum karma itu lebih baik. Sehingga kita tidak mudah kemudian mempunyai pandangan salah tentang karma. Kadang-kadang kan terpengaruh oleh suasana di luar, pandangan umum, ya seringnya itu karma diidentikan dengan perbuatan yang tidak baik. Akibat karma buruk, padahal akibat karma baik itu juga termasuk wipaka kama. Dan yang perlu kita garis bawahi lagi adalah apapun kondisinya, usahakan kita selalu berbuat baik. Karena banyak berbuat baik itu akan memberikan kondisi munculnya buah karma baik. Seandainya ada buah karma buruk yang muncul, itu kekuatannya akan melemah. Atau mungkin hilang sama sekali. Sehingga kehidupan kita itu menjadi lebih baik. Usahakan pokoknya kalau tidak sengaja ya jangan berbuat jahat gitu lah. Pokoknya usahakan untuk selalu berbuat baik. Kita tambah kebaikan seperti saran Sang Buddha, Sabapapasa akaranang, tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Satita pariyodhapanang, tambahlah kebajikan. Kemudian kita juga tambah dengan mensucikan hati dan pikiran. Kita berlatih meditasi supaya kita bisa mempunyai pemikiran-pemikiran yang benar sehingga kita tidak melakukan kejahatan dan kita bisa menambah
kebajikan. Itu yang menjadi anjuran Sang Buddha supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan dan membuat kita lebih banyak praktek dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Sadhu, sadhu, sadhu.